Kita akan membahas seputar pendahuluan terkait dengan hukum pidana khusus yang meliputi pengertian hukum pidana khusus, ruang lingkup hukum pidana khusus, sejarah hukum pidana khusus, serta faktor-faktor yang mendorong lahirnya hukum pidana khusus. Kita akan mulai dari pengertian hukum pidana khusus. Banyak ahli yang mengemukakan mengenai pengertian atau definisi hukum pidana khusus. Dan antara satu ahli dengan ahli yang lain berbeda dalam pendefinisiannya. Oleh karenanya maka saya hanya akan menyampaikan beberapa pendapat ahli yang berbeda dibanding dengan pendapat ahli yang lain. Selain yang saya sampaikan dalam slide, masih ada banyak pendapat mengenai definisi hukum pidana khusus. Tapi harapannya pendapat ahli yang saya kemukakan sudah mewakili dari pendapat ahli pada umumnya terkait dengan definisi hukum pidana khusus. Yang pertama, menurut PAF Lamintang. Lamintang berpendapat bahwa hukum pidana umum atau yang dikenal dengan istilah Allgemein Strafrecht. Allgemein itu artinya umum, straf pidana, recht artinya hukum. Allgemein Strafrecht adalah hukum pidana umum. Ini kurang H ini rechtnya. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang sengaja dibuat untuk orang pada umumnya. Jadi yang dilihat oleh Lamintang adalah subjek deliknya. Sepanjang subjek delik dibuat umum, maka itu disebut sebagai hukum pidana umum. Misalnya kitab undang-undang hukum pidana. Tidak ada kategori khusus terkait dengan subjek deliknya, tetapi berlaku untuk semua orang. Oleh karenanya maka KUHP kalau merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Lamintang merupakan hukum pidana umum atau Allgemein Strafrecht. Lantas bagaimana dengan hukum pidana khusus? Hukum pidana khusus atau dikenal dengan Besonder Strafrecht. Besonder artinya khusus, Straf artinya pidana, Recht artinya hukum. Jadi Besonder Strafrecht adalah hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang sengaja dibuat untuk orang tertentu saja. Jadi yang ditekankan adalah siapa subjek delik yang diatur. Disebut sebagai hukum pidana khusus kalau pengaturan hukum pidana di dalamnya adalah diperuntukkan untuk orang tertentu saja atau untuk subjek delik tertentu, bukan bersifat umum. Atau bisa juga hukum pidana yang sengaja dibuat mengatur tindak pidana tertentu. Artinya apa? Yang diatur hanyalah tindak pidana tertentu, bukan tindak pidana secara umum. Kalau KUHP tentu yang diatur adalah tindak pidana secara umum. Di sana ada kejahatan terhadap keamanan negara, ada kejahatan terhadap nyawa, ada kejahatan terhadap ketertiban umum, ada kejahatan terhadap harta benda, dan seterusnya. Jadi ciri dari hukum pidana kodifikasi adalah lengkap. Artinya semua kejahatan atau tindak pidana yang ada pada saat dibuat itu sudah masuk di dalam peraturan hukum pidana tersebut. Maka KUHP itu disebut sebagai hukum pidana kodifikasi. Kenapa? Karena pada saat KUHP dibuat, semua tindak pidana atau semua perbuatan yang tercela yang pelakunya layak dipidana itu sudah masuk di dalamnya. Tetapi ada juga undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana yang tertentu saja. Nah, kalau yang mengatur subjek tertentu, misalnya adalah KUHP militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Jadi dibuat khusus untuk orang tertentu yaitu militer. Maka KUHP militer menurut Lamintang merupakan hukum pidana khusus. Karena apa? Mengatur subjek tertentu. Sekalipun deliknya umum. Hanya ada delik khusus tidak
banyak, misalnya seperti diserse atau dia berkhianat terhadap pasukan, itu masuk di dalam KUHP militer dan tidak ada di dalam KUHP. Tetapi pada umumnya deliknya sama. Yang berbeda hanyalah subjek deliknya saja, yaitu militer. Kalau yang diatur adalah tindak pidana tertentu, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena yang diatur di dalamnya adalah tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi. Oleh karenanya maka, menurut Lamintang, pembedaan antara hukum pidana umum atau Allgemein Strafrecht dengan hukum pidana khusus atau Bijzonder Strafrecht bisa dilihat pada subjek delik atau tindak pidana yang diatur. Jadi kalau subjek deliknya umum ya Allgemein Strafrecht. Kalau subjek deliknya khusus ya Bijzonder Strafrecht. Atau subjek deliknya umum tapi tindak pidananya tertentu saja. Berarti Bijzonder Strafrecht. Ini menurut Lamintang terkait dengan definisi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Jadi melihat pada subjek delik atau tindak pidana yang diatur di dalamnya. Yang kedua, menurut Kanter dan Sianturi. Kanter dan Sianturi membedakan hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus, di mana hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi semua orang secara umum. Jadi sama dengan Lamintang, yang dilihat adalah siapa subjek yang dituju. Kalau subjek yang dituju itu umum, maka merupakan Allgemein Strafrecht, hukum pidana umum. Lantas apa hukum pidana khusus? Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara khusus mengatur subjek tertentu. Misalnya KUHP militer tadi. Yang diatur adalah subjek tertentu, yaitu militer saja. Tindak pidana tertentu, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tadi. Atau mengatur hukum acara khusus. Misalnya juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur beberapa hukum acara yang menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Misalnya, di dalam KUHAP tidak ada pembalikan beban pembuktian. Beban pembuktian itu hanya ada pada jaksa penuntut umum. Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada prinsip pembalikan beban pembuktian yang dianut. Artinya, selain jaksa penuntut umum, ada kalanya terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa perbuatannya itu tidak benar. Atau apa yang dilakukan itu bukanlah merupakan tindak pidana. Atau harta yang diperoleh bukan merupakan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian misalnya dalam KUHAP tidak dikenal adanya peradilan in absentia. Jadi peradilan dalam perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa. Itu menurut KUHAP. Kalau tidak, maka tidak bisa dilakukan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Tetapi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan penyelenggaraan peradilan in absentia atau pemeriksaan pengadilan yang tanpa dihadiri oleh terdakwa atau terdakwa absen. Itu bisa dilakukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berarti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur hukum pidana secara khusus termasuk hukum acaranya. Maka Kanter dan Sianturi mendefinisikan hukum pidana khusus lebih luas dibanding dengan yang dikemukakan oleh Lamintang. Artinya apa? Tidak hanya dilihat dari subjeknya saja, juga tidak dilihat dari tindak pidananya saja, tetapi juga dilihat apakah hukum pidana tersebut mengatur hukum acara secara khusus atau tidak. Ini menurut Kanter dan Sianturi. Jadi kekhususan dari hukum pidana khusus terletak pada subjek delik yang dituju atau tindak pidana yang tertentu atau hukum acara yang menyimpang dari ketentuan KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Ini menurut Kanter dan Sianturi. Yang berikutnya menurut Paul Scholten dan Mostert. Paul Scholten dan Mostert mendefinisikan hukum pidana umum sebagai semua aturan yang khusus mengatur tindak pidana. Ini berbeda dari dua definisi sebelumnya. Pokoknya aturan apapun yang secara khusus mengatur tindak pidana itu merupakan hukum pidana umum. Maka selain KUHP, ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dua undang-undang itu khusus mengatur tindak pidana. Nama undang-undangnya saja sudah tindak pidana, maka jelas khusus mengatur tindak pidana. Oleh karenanya maka menurut Scholten dan Mostert, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan bagian dari hukum pidana umum karena merupakan aturan yang khusus mengatur tindak pidana. Kemudian, apa itu hukum pidana khusus? Menurut Scholten dan Mostert, hukum pidana khusus adalah semua aturan di luar hukum pidana namun bersanksi pidana. Jadi pada hakikatnya bukan khusus mengatur tindak pidana sebagaimana undang-undang korupsi atau terorisme. Tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana. Jadi pada dasarnya mengatur bidang hukum yang lain. Tetapi di dalamnya bersanksi pidana. Itulah yang biasa dikenal dengan hukum pidana administratif atau ordening strafrecht. Atau ada juga yang menyebut dengan administratif penal law atau hukum pidana administratif. Jadi yang diatur sebenarnya adalah masalah administrasi, tetapi di dalamnya ada ancaman pidananya. Undang-undang pasar modal yang diatur terkait dengan administrasi di bidang pasar modal. Undang-undang perbankan juga demikian, undang-undang perseroan terbatas juga demikian. Tetapi di dalam undang-undang tersebut ada ancaman pidananya. Itulah yang disebut oleh Scholten dan Mostert sebagai hukum pidana khusus. Nah, orang melihat itu sebagai administratif penal law atau hukum pidana administratif. Jadi menurut Scholten Mostert, hukum pidana khusus itu adalah administratif penal law atau ordening strafrecht. Maka Paul Scholten dan Mostert melihat pembedaan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus pada isi dari aturannya. Kalau isinya khusus mengatur tindak pidana, berarti hukum pidana umum. Kalau isinya tidak secara khusus mengatur tindak pidana, melainkan mengatur norma-norma di bidang hukum administrasi, tetapi di dalamnya ada ancaman pidananya, maka disebut sebagai hukum pidana khusus. Jadi menyamakan antara hukum pidana khusus dengan hukum pidana administratif. Kemudian yang terakhir, menurut Pompey dan Andi Hamzah. Jadi Andi Hamzah dengan Pompey punya pendapat yang sama. Simple, hukum pidana umum adalah KUHP beserta semua undang-undang yang mengubah dan menambahnya. Karena ada undang-undang yang sifatnya itu hanya mengubah KUHP. Contoh, Undang-Undang nomor 27 tahun 99 tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Yang di dalamnya mengatur larangan penyebaran paham komunisme, marxisme, leninisme. Ya, Undang-Undang 27 tahun 99 ini hanya menambahkan beberapa ketentuan pasal ke dalam KUHP. Maka menjadi pasal 107A sampai 107F KUHP. Kan sudah ada pasal 106, ada pasal 107. Menyelipkannya gimana? Maka dikasih huruf A, B, C, dan seterusnya. Maka ada pasal 107A, 107B, 107C, karena itu merupakan pasal sisipan dari Undang-Undang 27 tahun 99. Jadi intinya hukum pidana umum itu ya KUHP. Ya, kalau ada undang-undang di luar KUHP yang sifatnya mengubah dan menambah ketentuan dalam KUHP, ya masuk dalam kategori hukum pidana umum. Maka Undang-Undang 27 tahun 99 itu merupakan hukum pidana umum.
Ya, sementara hukum pidana khusus adalah undang-undang di luar KUHP. Baik undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun undang-undang di luar pidana tapi bersanksi pidana. Jadi di luar KUHP itu sebenarnya ada undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana, ada undang-undang yang di luar pidana tetapi bersanksi pidana. Ya, kalau yang khusus mengatur tindak pidana tadi, contohnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara undang-undang di luar pidana namun bersanksi pidana, misalnya adalah Undang-Undang Pasar Modal. Atau yang tadi dikenal sebagai administratif penal law atau hukum pidana administratif. Ya, dari mana dasar Pompei dan Andi Hamzah membuat definisi yang demikian? Pengertian yang dikemukakan oleh Pompei dan Andi Hamzah berpedoman pada pasal 103 KUHP. Apa bunyi pasal 103? Ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai bab 8 buku ini buku ke-1 ya maksudnya, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana. Maka Pompei dan Andi Hamzah berpandangan di luar KUHP itu memungkinkan ada undang-undang lain yang di dalamnya terdapat ancaman pidana. Itulah yang oleh Pompei dan Andi Hamzah dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Jadi kalau tidak menentukan lain, undang-undang pidana di luar KUHP tetap mengacu kepada bab 1 sampai dengan bab 8 buku ke-1 KUHP. Tapi kalau mengatur secara khusus maka berlakulah asas lex specialis derogat legi generalis, yang dipakai adalah undang-undang yang ada di luar KUHP. Ya, kenapa kok pasal 1 sampai dengan pasal 8 saja yang berlaku untuk undang-undang pidana di luar KUHP? Padahal dalam buku ke-1 ada juga loh bab 9. Nah, bab 9 itu hanya merupakan tafsir atau definisi operasional dari beberapa ketentuan yang ada di dalam bab 1 sampai dengan bab 8. Atau yang ada di dalam buku kedua dan buku ke-3. Misalnya, makar. Makar itu apa sih? Ada di dalam bab 9 buku ke-1 KUHP. Kemudian misalnya, pencurian yang dilakukan di malam hari. Yang dimaksud di malam hari itu apa? Itu juga ada dalam bab 9 buku 1 KUHP. Contoh yang lain, misalnya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Misalnya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Luka berat itu seperti apa sih? Ada di dalam bab 9 buku ke-1 KUHP. Jadi bab 9 buku ke-1 KUHP itu semacam tafsir autentik dari beberapa istilah yang ada di dalam KUHP. Sehingga hanya berlaku untuk KUHP, tidak untuk perundang-undangan lain di luar KUHP. Ini pasal 103 yang menjadi dasar definisi hukum pidana khusus sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompei dan Andi Hamzah. Jadi pasal 103 KUHP menyatakan sebenarnya di luar KUHP boleh ada peraturan perundang-undangan yang bersanksi pidana. Nah, itulah yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Jadi menurut pasal 103 KUHP tersebut, di luar KUHP dimungkinkan ada undang-undang lain yang bersanksi pidana. Baik undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana maupun undang-undang di luar pidana tapi bersanksi pidana. Seperti tadi, undang-undang di bidang hukum administrasi tetapi di dalamnya bersanksi pidana. Maka disebut sebagai administratif penal law. Jadi sekalipun berada di luar KUHP tetapi
masuk dalam kategori hukum pidana khusus. Ya, karena berada di luar KUHP sekalipun tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana. Ya, kesimpulannya dari beberapa pengertian para ahli, paling tidak ada 4 pengertian hukum pidana khusus. Yang pertama, ada yang berpendapat hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang mengatur subjek atau tindak pidana yang bersifat khusus. Ini definisi Lamintang tadi. Kemudian yang kedua, ada kalanya hukum pidana khusus juga diartikan sebagai hukum pidana yang mengatur subjek, tindak pidana, atau hukum acaranya yang bersifat khusus. Ini sebagaimana tadi definisi dari Kanter dan Sianturi. Ada kalanya hukum pidana khusus diartikan sebagai aturan di luar hukum pidana yang bersanksi pidana atau disebut dengan Ordening Strafrecht Administratif Penal Law atau hukum pidana administratif. Ini menurut pendapat Paul Scholten dan Mostert. Yang keempat, ada pula yang berpandangan bahwa hukum pidana khusus adalah undang-undang di luar KUHP. Baik itu undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana maupun undang-undang di luar pidana namun bersanksi pidana. Ini yang tadi dikemukakan oleh Pompe dan Andi Hamzah dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 103 buku ke-1 KUHP. Ini kesimpulan dari pandangan para ahli mengenai definisi hukum pidana khusus atau Besonder Strafrecht. Maka ketika ditanya, ya terserah kita menggunakan pendapat yang mana. Yang penting adalah argumentasinya. Kita memilih pendapat itu karena apa? Ini terkait dengan pengertian hukum pidana khusus. Ya, pengertian yang paling tepat menurut saya adalah pendapat Pompe dan Andi Hamzah. Karena berpijak pada pasal 103 buku ke-1 KUHP. Di mana disebut hukum pidana khusus adalah semua undang-undang di luar KUHP, baik yang khusus mengatur tindak pidana maupun undang-undang di luar pidana namun bersanksi pidana. Dari pengertian ini maka hukum pidana khusus dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama hukum pidana khusus yang bersifat intra aturan pidana. Yang kedua, hukum pidana khusus yang bersifat ekstra aturan pidana. Hukum pidana khusus yang bersifat intra aturan pidana adalah undang-undang di luar KUHP yang khusus mengatur tindak pidana. Ya, salah satu ciri umumnya nama undang-undangnya itu ada tindak pidananya. Berarti khusus mengatur tindak pidana. Ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kecuali Undang-Undang Pengadilan HAM. Sekalipun masuk kategori hukum pidana khusus, karena di dalamnya ada ancaman pidananya dan khusus mengatur tindak pidana, yaitu pelanggaran HAM yang berat, tetapi nama undang-undangnya tidak ada tindak pidananya, tetapi Undang-Undang Pengadilan HAM. Tapi di dalamnya mengatur secara khusus mengenai tindak pidana atau undang-undang itu secara khusus mengatur tindak pidana, yaitu pelanggaran HAM yang berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi umumnya nama undang-undangnya itu ada tindak pidananya. Sebagai penciri itu merupakan undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana. Kemudian yang kedua, hukum pidana khusus yang bersifat ekstra aturan pidana. Pada dasarnya merupakan undang-undang di luar pidana, tapi dalam ranah hukum administrasi, namun di dalamnya ada sanksi pidananya. Sekali lagi, itulah yang disebut sebagai hukum pidana administratif. Berarti apa hukum pidana administratif?
adalah hukum pidana khusus yang bersifat ekstra aturan pidana. Pada dasarnya undang-undang itu mengatur di bidang hukum administrasi tetapi bersanksi pidana. Ya, ini pembagian hukum pidana khusus berdasarkan pandangan dari Pompe dan Andi Hamzah yang berpijak dari pasal 103 buku ke-1 KUHP. Ya. Definisi tadi menentukan objek hukum pidana khusus sehingga bisa dimaknai secara luas dan bisa dimaknai secara sempit. Kalau dimaknai secara luas, berarti objek hukum pidana khusus adalah seluruh undang-undang apapun di luar KUHP sepanjang bersanksi pidana. Apapun undang-undang di luar KUHP, sepanjang di dalamnya ada sanksi pidana, maka itu adalah objek hukum pidana khusus yang bermakna luas. Sementara objek hukum pidana khusus yang bermakna sempit meliputi undang-undang pidana di luar KUHP yang khusus mengatur tindak pidana. Kalau kita merefer kepada pembagian hukum pidana khusus tadi, berarti inilah yang disebut sebagai hukum pidana khusus yang bersifat intra aturan pidana. Seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan lain sebagainya. Maka definisi tadi berpengaruh terhadap sejauh mana objek kajian atau ruang lingkup dari hukum pidana khusus. Maka bisa bermakna luas dan bisa bermakna sempit. Kalau bermakna luas berarti semua undang-undang di luar KUHP sepanjang bersanksi pidana. Kalau dimaknai secara sempit berarti hanyalah undang-undang di luar KUHP yang khusus mengatur tindak pidana. Ya, objek yang akan dipelajari dalam mata kuliah hukum pidana khusus ini dibatasi. Bukan pengertian hukum pidana khusus yang bermakna luas, tetapi dibatasi pada hukum pidana khusus yang bermakna sempit. Yang di dalamnya mengatur hukum pidana material secara khusus, yakni mengatur aspek tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Ini maknanya menyimpangi asas-asas hukum pidana material dalam bab 1 sampai dengan bab 8 buku ke-1 KUHP. Yang kedua, mengatur hukum pidana formil atau hukum acara secara khusus yang berbeda dari ketentuan KUHP. Nah, pasal 284 ayat 2 KUHP memperbolehkan ada pengaturan hukum pidana formil atau hukum acara pidana di luar KUHP. Yang kemudian, tidak semua hukum pidana khusus yang masuk kriteria di atas akan dipelajari, mengingat terbatasnya waktu. Karena yang mengatur hukum pidana material secara khusus dan yang mengatur hukum pidana formil secara khusus itu ada banyak undang-undang. Nah, banyak itu di atas 3. Oleh karena itu, di Fakultas Hukum UII dibatasi pada 3 tindak pidana saja, yaitu tindak pidana korupsi, yang di dalamnya juga dimasukkan tindak pidana pencucian uang, meskipun tidak banyak, hanya akan disinggung sepintas saja, karena biasanya tindak pidana pencucian uang itu predikat crimes-nya atau tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Jadi korupsi dulu, baru uangnya dicuci. Terjadilah tindak pidana pencucian uang. Kemudian pelanggaran HAM yang berat. The gross violation of human rights diatur di Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, tindak pidana terorisme. Ini yang juga sudah dilakukan perubahan terhadap undang-undangnya. Yang awalnya undang-undang tersebut adalah Perpu, kemudian disetujui oleh DPR menjadi undang-undang dan diubah kembali. Ini 3
pengaturan tindak pidana yang akan dibahas di dalam mata kuliah hukum pidana khusus. Jadi 3 pengaturan tindak pidana ini di dalamnya ada ketentuan mengenai penyimpangan terhadap asas hukum pidana material dan juga penyimpangan terhadap hukum acara sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Berarti ini dimaknai secara sempit. Ya, bagaimana konsensus dosen hukum pidana di Fakultas Hukum UII? Jadi sebelum saya masuk, sudah ada kesepakatan di antara para dosen hukum pidana Fakultas Hukum UII mengenai definisi hukum pidana khusus. Jadi hukum pidana dibagi menjadi 2. Ada hukum pidana yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana yang diatur di luar KUHP. Hukum pidana yang diatur di luar KUHP itu ada 2. Hukum pidana khusus dan hukum pidana administratif. Nah, hukum pidana khusus itu apa? Hukum pidana khusus adalah aturan yang di dalamnya terdapat asas hukum pidana material yang bersifat khusus atau menyimpangi bab 1 sampai dengan bab 8 buku ke-1 KUHP. Misalnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalamnya diatur bahwa percobaan melakukan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana korupsi. Jadi delik percobaan itu ancamannya sama dengan delik yang selesai. Ini menyimpangi ketentuan pasal 53 KUHP. Diatur di buku ke-1 KUHP. Poching delikten. Jadi orang yang melakukan delik pembantuan, ancaman pidananya dikurangi 1/3. Lebih ringan dibanding dengan orang yang melakukan perbuatan selesai atau sempurna. Tapi untuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur yang berbeda, artinya menyimpangi ketentuan buku ke-1 KUHP, yaitu dengan mengancam pelaku percobaan tindak pidana korupsi sama dengan pelaku tindak pidana korupsi yang selesai atau yang deliknya telah sempurna. Yang kedua, itu saja nggak cukup. Tetapi disebut hukum pidana khusus kalau ada ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus atau menyimpang dari ketentuan KUHP. Misalnya tadi saya contohkan, dalam KUHP tidak dikenal peradilan in absentia atau peradilan tanpa dihadiri terdakwa. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimungkinkan diselenggarakan peradilan in absentia atau peradilan yang diselenggarakan tanpa kehadiran terdakwa. Nah, kalau yang menyimpang itu hanyalah terkait asas hukum pidana material saja, maka itu belum dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Jadi harus ada ketentuan dalam KUHP yang juga disimpangi di dalam aturan tersebut. Maka baru bisa dikatakan sebagai hukum pidana khusus. Itulah sebabnya maka yang masuk kategori hukum pidana khusus hanyalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ya, kalau sekarang bisa Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang juga di dalamnya ada penyimpangan terhadap asas hukum pidana material sekaligus penyimpangan terhadap hukum acara yang diatur dalam KUHP. Ya, kalau ada undang-undang yang di dalamnya ada ancaman pidana, tetapi tidak memenuhi kriteria hukum pidana khusus, maka itulah yang disebut sebagai hukum pidana administratif. Ordening strafrecht. Administratif penal law. Ini konsensus dosen hukum pidana Fakultas Hukum UII. Ya, meskipun menurut saya tadi, undang-undang pidana di luar KUHP itu ada 2. Ada undang-undang pidana di luar KUHP yang bersifat intra aturan pidana, dan ada undang-undang pidana di luar KUHP yang bersifat ekstra aturan pidana.
Kalau yang intra aturan pidana itu khusus mengatur tindak pidana. Kalau yang ekstra aturan pidana bukanlah aturan yang khusus mengatur tindak pidana, tetapi mengatur norma-norma di bidang hukum administrasi, tetapi di dalamnya ada ancaman pidananya. Ya, perbedaan pendapat itu tidak masalah. Para ahli pun berbeda pendapat dan itu sah-sah saja. Adapun kalau berbeda pendapat dengan saya, itu pun juga sah. Tidak menjadi persoalan, karena kebenaran itu tidak tunggal. Apalagi hanya terkait dengan definisi hukum pidana khusus. Ini tidak ada dampak yuridisnya. Mau mendefinisikan seperti konsensus dosen hukum pidana FHUI ini, ataupun mendefinisikan sama dengan pendapat saya, yang merujuk pada Pompei dan Adi Hamzah, atau menggunakan pendapat Lamintang, Scholten dan Mostert, Kanter dan Sianturi, itu nggak ada masalah. Itu hanya soal peristilahan. Tetapi yang penting adalah penerapan asas lex specialis derogat legi generalisnya. Kalau ada ketentuan yang menyimpang dari ketentuan KUHP, ya yang berlaku adalah yang diatur di luar KUHP. Kenapa? Karena mengatur secara lebih khusus, lex specialis. Maka derogat mengesampingkan lex generalis, hukum yang bersifat umum. Itu saja yang paling penting. Jadi tidak terlalu penting mendefinisikan hukum pidana khusus. Tapi yang paling penting adalah penerapan asas lex specialis derogat legi generalis. Ya, sekarang kita masuk ke sejarah singkat lahirnya. Ya, sekarang kita masuk ke sejarah singkat lahirnya hukum pidana khusus. Saya akan menyampaikan secara singkat saja, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang menguatkan berlakunya Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië atau WVSNI sebagai hukum pidana kodifikasi dan unifikasi Indonesia. Karena sebelumnya yang berlaku adalah WVSE dan WVSI. Jadi terjadi dualisme pemberlakuan hukum pidana di Indonesia. Wetboek van Strafrecht voor Europeanen atau WVSE berlaku untuk golongan Eropa. Sementara selain golongan Eropa yang berlaku adalah WVSI, Wetboek van Strafrecht voor Inlands, yang diperuntukkan bagi pribumi dan timur asing. Ya, setelah berjalan, maka pada tahun 1918 mulai berlaku Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië, WVSNI. Yang akhirnya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dikukuhkan sebagai hukum pidana kodifikasi dan unifikasi Indonesia dan disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ya, sekalipun setelah pemberlakuan WVSNI sebenarnya belum juga mengakhiri dualisme pemberlakuan hukum pidana di Indonesia. Karena secara de facto masih ada wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Belanda pasca agresi militer 1. Karena setelah Belanda kalah, maka Belanda kembali lagi ke Indonesia melakukan agresi militer 1 dan berhasil menduduki beberapa wilayah. Yang otomatis dalam wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda tidak berlaku WVSNI. Tapi yang berlaku adalah WVSI atau Wetboek van Strafrecht voor Indonesianen, bukan Inlands, tapi Indonesianen yang diberlakukan oleh Belanda di wilayah-wilayah yang secara de facto diduduki oleh Belanda pasca agresi militer pertama. Sehingga sebenarnya masih terjadi dualisme. Di wilayah yang di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia berlaku WVSNI, sementara di wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda yang berlaku adalah WVSI. Barulah
setelah Undang-Undang nomor 73 tahun 58 lahir, dikukuhkan KUHP sebagai satu-satunya peraturan hukum pidana kodifikasi yang berlaku di Indonesia. Ini sebagai konsekuensi dari kesepakatan meja bundar atau konferensi meja bundar yang dilakukan di Den Haag, Belanda. Mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Nah, maka setelah lahirnya Undang-Undang 73 tahun 58, praktis yang berlaku hanyalah satu, yaitu KUHP yang berasal dari WVSNI. Ya, dalam perkembangannya kemudian muncul beberapa hukum pidana khusus atau hukum pidana di luar KUHP. Lahir Undang-Undang nomor 7 tahun 55 tentang tindak pidana ekonomi. Lahir Undang-Undang nomor 11 PNPS tahun 63 tentang subversi. Undang-undang ini yang seringkali dijadikan oleh Soeharto untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Jadi dibuat pada masa Soekarno, tetapi yang secara efektif banyak menggunakan adalah pemerintahan Orde Baru. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 71 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 dan diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Dan lain sebagainya. Nah, mulai bermunculan undang-undang hukum pidana yang berada di luar KUHP. Ini untuk merespons perkembangan-perkembangan yang belum terakomodasi di dalam KUHP. Ya, sekarang kita masuk ke faktor pendorong lahirnya hukum pidana khusus. Kenapa sih banyak lahir hukum pidana khusus atau hukum pidana yang berada di luar KUHP? Padahal KUHP merupakan hukum pidana kodifikasi, yang salah satu cirinya adalah lengkap. Paling tidak ketika KUHP dibuat, itu semua perbuatan yang layak untuk diancam dengan pidana sudah masuk di dalamnya. Makanya di situ ada kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap martabat presiden, wakil presiden, kejahatan terhadap nyawa, harta benda, semuanya sudah masuk. Tapi kenapa masih lahir undang-undang pidana di luar KUHP atau hukum pidana khusus? Yang pertama, faktor yuridis atau faktor hukumnya sendiri. Justifikasi yuridis berdasarkan pasal 103 KUHP yang berbunyi ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai dengan bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Artinya apa? Pasal 103 KUHP memperbolehkan lahirnya undang-undang pidana lain di luar KUHP. Nah, jadi jelas kan? Ketentuan dalam bab 1 sampai dan seterusnya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana. Berarti KUHP sendiri memperbolehkan ada perundang-undangan lain yang diancam dengan pidana. Artinya diperbolehkan ada aturan hukum pidana yang berada di luar KUHP. Maka faktor yang pertama adalah faktor yuridis, yaitu berdasarkan justifikasi pasal 103 KUHP. Jadi secara hukum, secara yuridis itu memang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, faktor filosofis. KUHP yang tadi saya sampaikan merupakan warisan kolonial Belanda dari WVSNI yang mulai berlaku di Indonesia tahun 1918. Sehingga banyak pasal-pasalnya yang belum sesuai dengan pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena Belanda adalah bagian dari negara Eropa, di mana negara-negara di Eropa paham yang dianut adalah individualistik, liberalistik.
Maka wajar kalau ada beberapa pasal yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia. Maka kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan atau penodaan agama. Ini nggak ada di dalam KUHP. Kemudian ada Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi. Yang mengatur delik-delik pornografi secara lebih detail dibanding dengan delik kesusilaan yang ada di dalam KUHP. Juga undang-undang yang lain. Nah, awalnya pasal penodaan agama itu nggak ada dalam KUHP yang dikenakan kepada Ahok. Maka kemudian ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 dengan menginsertkan satu pasal ke dalam KUHP menjadi pasal 156A. Ada hurufnya A. Itu tandanya adalah pasal sisipan dari undang-undang di luar KUHP. Ini faktor filosofis. Kemudian ada faktor sosiologis. Hukum pidana kodifikasi merupakan hukum tertulis yang sifatnya cenderung statis. Buktinya KUHP sejak WVSNI diberlakukan tahun 1918 sampai sekarang belum diganti. Itu bukti kalau hukum pidana kodifikasi sifatnya cenderung statis. Tidak mudah berubah. Sehingga akan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat yang sangat dinamis. Padahal di sisi yang lain, perkembangan masyarakat itu sangatlah dinamis. Nah, perkembangan di dalam masyarakat melahirkan bentuk kejahatan-kejahatan baru yang tidak pernah terprediksi pada saat KUHP itu dibuat. Misalnya apa? Cybercrime, kejahatan dunia maya. Tahun 1918, internet mau ada saja tidak terbayangkan oleh pembuat undang-undang. Maka wajar kalau dalam KUHP tidak terakomodasi. Tetapi masyarakat sudah sangat dinamis perkembangannya. Teknologi komunikasi berkembang sedemikian pesatnya, akhirnya melahirkan kejahatan-kejahatan baru yang dikenal dengan cybercrime. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE. Muncul kejahatan narkotika, maka diatur Undang-Undang tentang narkotika yang sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Dulu belum ada istilah money laundering, pencucian uang. Tapi sekarang menjadi fenomena kejahatan baru. Maka diatur, sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini adalah kejahatan-kejahatan baru yang muncul karena perkembangan masyarakat yang sangat dinamis. Hukum pidana kodifikasi yang cenderung statis tidak bisa mengakomodasi, sehingga tidak terelakkan muncullah undang-undang pidana di luar KUHP. Kemudian yang keempat, faktor yang mendorong lahirnya hukum pidana khusus adalah faktor adaptif. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, maka Indonesia harus mengikuti dinamika perkembangan hukum internasional terkait dengan pengaturan kejahatan tertentu. Jadi Indonesia itu merupakan bagian dari masyarakat internasional. Maka harus mengikuti dinamika perkembangan hukum internasional terkait dengan pengaturan kejahatan tertentu. Nah, misalnya di Indonesia lahir Undang-Undang Pelanggaran HAM yang berat. Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000 yang di dalamnya mengatur pelanggaran HAM yang berat atau the gross violation of human rights. Itu mengikuti dinamika perkembangan hukum internasional. Setelah ada Statuta Roma tahun 98 yang di dalamnya mengatur the most serious crimes,
Di dalamnya terdapat genocide atau genosida, crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan, war crime, kejahatan perang, dan crime of aggression, kejahatan agresi. Indonesia melalui Undang-Undang Pengadilan HAM hanya mengadopsi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi itu adalah fenomena kejahatan yang berasal dari perkembangan hukum internasional. Demikian juga dengan tindak pidana terorisme. Yang mengenalkan adalah hukum internasional. Ada beberapa konvensi internasional yang mengatur mengenai terorisme. Maka Indonesia kemudian sebagai bagian dari masyarakat internasional mengikuti dinamika perkembangan hukum internasional tersebut dengan mengundangkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang awalnya diatur melalui Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk merespon kejadian bom Bali 1. Itu adalah faktor adaptif. Jadi paling tidak faktor lahirnya hukum pidana khusus itu ada faktor yuridis karena justifikasi pasal 103 KUHP yang memang memperbolehkan lahirnya undang-undang pidana di luar KUHP. Kemudian yang kedua faktor filosofis, menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, mengingat KUHP merupakan hukum pidana yang dibuat oleh Belanda sehingga pengaruh dari paham individualistik, liberalistik masyarakat Eropa sangat mewarnai. Maka wajar ada beberapa pasal yang belum sesuai dengan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Dan ada delik-delik baru untuk mengakomodasi nilai-nilai Pancasila yang belum diatur dalam KUHP. Misalnya, larangan penyebaran paham komunisme, marxisme, leninisme di Undang-Undang 27 tahun 99. Itu dulu belum diatur di dalam KUHP. Tapi karena itu merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap ideologi negara, akhirnya diatur dengan Undang-Undang 27 tahun 99. Kemudian faktor sosiologis. Jadi KUHP sebagai hukum pidana kodifikasi cenderung bersifat statis yang tertinggal dari perkembangan masyarakat yang dinamis. Maka tidak bisa dihindarkan lahir undang-undang yang baru untuk menyesuaikan dengan dinamika kejahatan yang lahir dari perkembangan masyarakat. Dan yang terakhir, faktor adaptif. Ada beberapa kejahatan yang dikenalkan melalui hukum internasional yang itu perlu diadopsi oleh Indonesia sebagai bagian dari hukum pidana positif yang berlaku. Itu terkait dengan faktor-faktor yang mendorong lahirnya hukum pidana khusus.